Halo semuanya, balik lagi di video gua. Di video kali ini kita mau unboxing lagi mainan baru yang barusan datang. Ini dari shape shifting chip deformation series. Nah, KT01. Nah, ini gue belum riset ini sebenarnya mereknya merek apa. Jadi karena di sininya di boxnya nggak ada tulisan mereknya kayak semacam Baiwei atau Jiayue yang segala macam. Di sini cuma ada tulisan gitu aja, shape shifting chip deformation series, semuanya sama. Bagian depan sama belakangnya nih sama semua, terus paling cuma ada bentuk kendaraannya gitu doang. Terus sama angka 2 ini maksudnya ada perubahan bisa dari mobil ke robotnya. Nah, figur yang mau kita review kali ini dari karakter Transformers Rise of the Beast. Ini dari, lebih tepatnya karakter Battle Trap, anak buahnya dari Scourge, partnernya siapa namanya, Nightbird, intinya timnya dari Scourge. Nah, ini knock off, jadi gue lupa ini knock off dari studio series yang mana, nanti gue sematin di video gue. Tapi ini intinya ada originalnya dan ini knock offnya. Nah, yang menurut gue keren di knock off ini adalah dia berani nampilin merek GMC aslinya, merek GMC di mode kendaraannya dia. Jadi GMC ini kan salah satu merek kendaraan dari Amerika apa ya kalau nggak salah, yang biasanya produksi Jeep segala macam. Nah, biasanya kalau knock off itu dia nggak akan berani nempelin merek asli kayak gini, karena ini kan pasti knock off nggak punya lisensi kan. Dan kalau dia nampilin merek asli GMC kayak gini, dia pasti kalau ketahuan itu pasti akan kena masalah hukum. Nah, cuman ini gue gimana ya, mau bilang apresiasi juga gue nggak berani ngomong apresiasi ya, karena kan ini sekali lagi ini knock off ya. Tapi intinya mereka berani buat nampilin merek asli dari kendaraan GMC ini di mode mobilnya. Nah, oke, biar cepet kita langsung unboxing aja produknya. Ini video kali ini kita akan unboxing dulu aja, sama ngelihat secara sekilas figurnya kayak gimana, kelengkapannya kayak apa. Tapi untuk proses transformasinya seperti biasa nanti akan gue bikin di video yang terpisah. Oke, isinya kosong ya, udah gitu aja. Terus ini ada panduannya, instruction. Kalau dilihat dari bahan kertasnya sih menurut gue masih lumayan oke lah ya. Dan gambarnya jelas, berwarna, print-printannya bagus, nggak kayak dibuat asal-asalan. Jadi mudah-mudahan ini bisa ngebantu banget buat kita nanti ngebikin transformasi dari robot ke kendaraannya. Oke, jadi ini dia figurnya. Nggak terlalu banyak aksesoris, bahkan nggak banyak banget aksesoris, nggak ada aksesoris tambahan. Cuma ada ini aja, kayak wrecking ball, ini kayak bola berduri yang di movie-nya itu dia bisa dilemparin sama battle trap ke musuhnya pakai rantai gitu. Udah cuma ini aja sih, nggak ada aksesoris senjata tambahan, karena di movie-nya juga di Transformers Rise of the Beast itu juga battle trap kalau kita lihat itu nggak banyak senjata yang dia keluarin selama di film. Oh, paling ada Gatling gun kayak apa namanya, kayak kalau kalian pernah lihat Gundam Wing itu, yang Gundam Heavy Arm. Nah, itu dia harusnya pakai itu pas di battle terakhirnya itu dia sempat pakai Gatling gun itu, cuma kita nggak dapat aksesorisnya. Gue nggak tahu kalau di ori-nya atau di NA kit-nya ada aksesoris tambahannya apa enggak. Nah, kurang lebih ini figurnya battle trap. Kita lihat dari detail kepalanya dulu ya. Ini dibilang mirip sama movie-nya, gue bilang mirip ya. Dan sculptingnya menurut gue bagus, terus paint jobnya oke. Nih kalau kalian lihat, gak bleber juga ya, maksudnya paint jobnya cukup rapi untuk ukuran knock off. Terus kepalanya bisa ke atas ke bawahnya cuma segini, dia bisa muter 360 derajat.
dan ini seret ya. Terus tangannya bisa, artikulasinya bisa kayak gini, muter 360 derajat. Oh, dia nggak bisa, dia ketahan ini, harus di ini dulu. Nah, mungkin kayak gini bisa nih. Nah, kalau jadi dia bisa kayak gini. Terus ini bisa dibuka. Nah, ini untuk mode transformasi ya nanti ya. Jadi dia dibuka kayak gini. Terus cuma ini serem ya. Takutnya ringkih banget ini plastiknya, apa, slotnya panjang, apa, tabnya panjang kayak gini. Rawan patah nih kalau kalian nggak hati-hati, karena dia dimasukin ke lubangnya ini kan, ke slotnya yang di situ. Nah, oke, tangan kanan sih sama aja pasti. Artikulasinya 360 derajat bisa muter. Terus ini ada join di sini juga engselnya. Terus kalau untuk sikunya dia bukan double join, jadi cuma bisa kayak gini doang, mentok di sini, sama juga kayak yang di sini. Nah, ini nanti yang di lengannya ini nanti dari untuk bagian transformasi di bagian bak belakang mobilnya. Nanti kita sangkutin ke wrecking ballnya ini, ke bola berdurinya ini. Terus itu dari sisi dadanya kayak gini, detailnya oke. Terus badannya bisa muter ya, badannya bisa muter 360. Wow, oh gue kira patah. Oh, bukan patah ya guys ya, jadi ini kita bisa masukin ke sini. Oke. Oke, aman. Tapi intinya badannya dia bisa muter, bisa kita pose-posein. Nanti mungkin di video terpisah di pembahasan transformasinya sekalian gue bikinin apa, pose-posenya bisa kayak gimana aja. Nah, terus ini kakinya ke belakang, mentok ke backpacknya ini. Terus kalau ke depan bisa sejauh ini. Lutut lutut cuma segini be. Iya. Lutut cuma bisa sejauh ini. Gue belum berani explore lagi. Mungkin nanti di video pembahasan transformasi kalau misalkan gue dapat updatean lagi, gue bahas di video itu. Tapi sejauh ini untuk lutut cuma segini. Gue nggak tahu nih. Oh, bisa. Sorry. Kelihatan. Nah, itu dia. Bisa sejauh ini ya. Lutut ya. Jadi lumayan bagus artikulasinya. Terus pivot di kakinya bisa sejauh ini. Cuma dia, ini bisa juga nih ke depan, samping, kanan. Ini nanti jadi proses transformasi juga, makanya dibikin gitu. Kaki kirinya sama juga, kaki kirinya dia. Terus udah, intinya detailnya bagus sih. Paint jobnya oke, menurut gue sangat oke. Terus ini dari sisi belakangnya, ini nanti yang jadi badan mobilnya, bodi mobilnya. Terus ini sirinenya, lampunya. Dari tampak atas ini memang kopong ya punggungnya. Cuma kayaknya kalau di video review yang pernah gue tonton, ini kayaknya harusnya ke situ deh, bukan di sini ya. Cuma nggak tahu, nanti coba ini nih. Nah, gue belum berani explore. Nanti mungkin di proses transformasinya kita bisa bahas lebih detail. Ini kita bahas sekilas unboxingnya aja ya, detailnya aja dulu. Intinya punggungnya kayak gitu, dari sisi atas kayak ini tadi kopong. Ini bentuk mobilnya kayak gini. Terus kalau kita mau ngintip dikit-dikit, ini bisa. Itu yang tadi gue maksud GMC. Nah, ini dia, mereknya GMC beneran ada di figurnya ya, kelihatan nggak? Nah, itu dia nih, kecil, dan ini termasuk rapi sih menurut gue ya. Oke, itu. Nah, bedanya sama yang movie kalau kalian ingat, mungkin kalian nanti bisa lihat lagi. Kalau di movie itu bagian ininya yang apa nih, gue nggak tahu ini namanya, gue nggak terlalu ngerti otomotif. Bagian yang buletannya ini yang di kap mobilnya ini, kalau di movie ini harusnya ada di sini.
Tapi kalau di mainannya kan bulatannya ini tetap nempel di cupnya, nggak nempel di sini. Karena kalau yang di movie tuh bagian bulatannya ini dia nempel di sini, ada di sini di dadanya. Cuma ya itu aja sih, sedikit perbedaan antara figur sama movie-nya. Tapi secara overall kalau kita lihat itu ini sebetulnya udah apa ya, udah 90% movie accurate lah, karena udah mirip-mirip banget sih sama movie-nya kalau menurut gua gitu. Ini joinnya seret ya guys, kalau kalian pengen tahu ini seret banget, joinnya seret. Terus nah ini kalau berdiri kurang lebih kayak gini posenya. Oke, samping, tampak belakang, ada backpacknya yang gede, samping lagi. Oke, paling itu video unboxing dan pembahasan sekilas detail-detail figurnya. Untuk lebih detailnya lagi sampai dengan proses transformasinya, tadi kayak gue bilang di awal, kita akan bikin video terpisah. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat proses transformasinya ini kayak gimana, terus susah apa enggak, itu nanti kalian bisa lihat di video gue. Tunggu di video gue, jangan lupa subscribe, jadi biar kalian nggak ketinggalan video-video gue, konten-konten pembahasan mainan gue. Dan jangan lupa kritik sarannya, kalian boleh like atau dislike video ini. Nanti kita ketemu lagi di video review mainan gue yang berikutnya. Terima kasih semuanya, bye bye.